Gegara serangan di lintas batas, Amerika terpaksa beri klarifikasi ke Rusia. Kami melarang tapi terserah Ukraina. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa Washington tidak mendukung serangan-serangan di luar perbatasan Ukraina setelah ditanya mengenai serangan oleh sekelompok pejabat ke wilayah Belgorod, Rusia. Juru bicara baru Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, tidak menanggapi laporan-laporan mengenai para militan yang menggunakan peralatan militer AS selama serangan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa menyediakan lebih banyak senjata bagi Ukraina yang mungkin termasuk jet tempur F-16 merupakan prioritas bagi pemerintah AS dan sekutu-sekutunya. Kami telah menjelaskan kepada Ukraina bahwa kami tidak mengizinkan atau mendorong serangan di luar perbatasan Ukraina. Tetapi saya pikir penting untuk mengambil langkah mundur dan mengingatkan semua orang dan mengingatkan dunia bahwa tentu saja Rusialah yang melancarkan perang ini, kata militer kepada para wartawan dalam pengarahan harian. Jadi terserah kepada Ukraina untuk memutuskan bagaimana mereka ingin melakukan operasi militer mereka. Tetapi Rusialah yang telah menjadi agresor dalam perang ini, tambahnya. Sedikitnya 8 warga sipil terluka dalam serangan oleh sekelompok militan yang menyeberangi perbatasan dari Ukraina ke wilayah Belgorod pada Senin. Pasukan keamanan Rusia telah dikerahkan untuk menghabisi mereka, menurut gubernur wilayah tersebut Vyacheslav Gladkov. Kremlin menggambarkan serangan tersebut sebagai aksi publisitas untuk mengalihkan perhatian dari kekalahan Ukraina di Artyomov, kota Donbas yang sebelumnya dikenal sebagai Bahmut pada akhir pekan lalu. AS dan sekutunya menyediakan setidaknya 100 miliar dolar AS dalam bentuk senjata, peralatan, dan amunisi untuk pemerintah di Kiev hingga akhir 2022, menurut perkiraan Kementerian Pertahanan Rusia. Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa terus memompa Ukraina dengan senjata dapat mengakibatkan konfrontasi langsung, tetapi para pejabat barat bersikeras bahwa memberikan bantuan militer, keuangan, dan politik kepada Ukraina tidak membuat mereka menjadi pihak yang terlibat dalam konflik. Pemerintahan Presiden Joe Biden membuat pernyataan yang bertentangan dengan rekaman yang dibagikan oleh militer Rusia dan banyak gambar lain yang diposting di media sosial. Itu adalah kendaraan tempur atau rampur militer buatan Amerika Serikat yang dihancurkan di wilayah Belgorod. Peralatan yang digunakan oleh militan Ukraina dalam serangan terbaru mereka di wilayah Rusia kemungkinan besar tidak dipasok oleh Washington atau sekutu-sekutu baratnya. Kami telah melihat beberapa laporan yang beredar di media sosial dan di tempat lain yang membuat klaim bahwa senjata yang dipasok AS digunakan dalam serangan-serangan ini, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, kepada para wartawan pada Selasa di Washington. Saya akan mengatakan bahwa kami skeptis pada saat ini tentang kebenaran laporan-laporan ini, pungkasnya. Miller menyarankan bahwa rekaman dari kendaraan-kendaraan yang hancur itu mungkin palsu. Kami telah melihat banyak laporan di media sosial dan gambar-gambar yang tidak jelas di media sosial dan banyak analis intelijen yang membuat klaim. Kami skeptis bahwa mereka akurat, katanya. Gambar-gambar itu tampaknya menunjukkan peralatan buatan AS yang dilumpuhkan, termasuk Humvee dan setidaknya 1 kendaraan tempur lapis baja Max Promrep. Namun demikian, ketika ditanya mengapa para pejabat AS belum membuat penilaian yang pasti, Miller tetap pada pendiriannya. Kami tidak memiliki kejelasan yang sempurna tentang informasi tersebut, katanya kepada wartawan. Kami melihat gambar-gambar yang sama seperti yang Anda lihat, yang kabur, dan pada saat ini kami ragu akan kebenarannya, tuturnya. Serangan hari Senin oleh kelompok penyabot Ukraina menargetkan distrik Belgorod, di mana setidaknya 1 warga tewas dan beberapa lainnya terluka. Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Selasa menerbitkan rekaman udara yang diklaim menunjukkan penghancuran kelompok militan Ukraina yang membuat baju besi buatan AS terbakar. Video lain yang berkualitas lebih tinggi menunjukkan beberapa kendaraan buatan AS yang rusak dan hancur berserakan setelah serangan tersebut. Kementerian tersebut menyatakan bahwa Kiev telah menggunakan aksi teroris terhadap target-target sipil setelah pasukannya mengalami kekalahan di Artyomov yang dikenal dengan nama Bahmut di Ukraina. Para pejabat AS membantah bertanggung jawab atas serangan-serangan di wilayah Rusia. Kami tidak mendorong atau mengizinkan serangan di dalam wilayah Rusia. Kami telah menegaskan hal ini, namun seperti yang telah kami katakan,
Terserah Ukraina untuk memutuskan bagaimana melakukan perang ini, ujar Miller pada hari Senin. Sekretaris Pers Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder mengatakan bahwa pemerintah AS belum menyetujui transfer peralatan apapun ke organisasi paramiliter di luar angkatan bersenjata Ukraina. Dia menambahkan bahwa para pejabat AS secara teratur berkomunikasi dengan Ukraina bahwa bantuan keamanan dari Washington hanya boleh digunakan di dalam negeri untuk mempertahankan kedaulatannya. Seperti Miller, Ryder mencoba meragukan rekaman kendaraan lapis baja buatan AS. Ketika Anda melihat gambar seperti itu, Anda tahu sekali lagi sesuatu yang akan kami selidiki. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak dalam hal kebenaran gambar itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Minggu 14 Mei 2023 mengatakan negaranya sedang mempersiapkan serangan balik untuk membebaskan daerah yang diduduki Rusia, namun tidak untuk menyerang wilayah Rusia. Seperti dilaporkan Associated Press Senin 15 April 2023. Dalam konferensi pers dengan kanselir Jerman Olaf Scholz di Berlin, Zelensky mengatakan tujuan Ukraina adalah untuk membebaskan wilayah-wilayah dalam batas-batasnya yang diakui internasional. The Washington Post melaporkan terdapat dokumen rahasia yang belum pernah diungkap dari kebocoran intelijen Amerika Serikat yang menunjukkan Zelensky mempertimbangkan untuk merebut wilayah Rusia sebagai bahan tawar negosiasi damai untuk mengakhiri perang yang diluncurkan oleh Moskow pada Februari 2022. Ini akan membuatnya berlawanan dengan pemerintah Barat yang telah menegaskan bahwa senjata yang mereka sediakan tidak boleh digunakan untuk menyerang target di Rusia. Menanggapi laporan tersebut, Zelensky mengatakan, "Kami tidak menyerang wilayah Rusia, kami membebaskan wilayah sah kami sendiri. Kami tidak punya waktu atau kekuatan untuk menyerang Rusia," katanya menurut penerjemah resmi, dan kami juga tidak punya senjata yang cukup untuk melakukannya. Tidak menanggapi laporan-laporan mengenai para militan yang menggunakan peralatan militer AS selama serangan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa menyediakan lebih banyak senjata bagi Ukraina yang mungkin termasuk jet-jet tempur F-16 merupakan prioritas bagi pemerintah AS dan sekutu-sekutunya. Kami telah menjelaskan kepada Ukraina bahwa kami tidak mengizinkan atau mendorong serangan di luar perbatasan Ukraina. Tetapi saya pikir penting untuk mengambil langkah mundur dan mengingatkan semua orang dan mengingatkan dunia bahwa tentu saja Rusialah yang melancarkan perang ini, kata militer kepada para wartawan dalam pengarahan harian. Jadi terserah kepada Ukraina untuk memutuskan bagaimana mereka ingin melakukan operasi militer mereka. Tetapi Rusialah yang telah menjadi agresor dalam perang ini, tambahnya. Sedikitnya 8 warga sipil terluka dalam serangan oleh sekelompok militan yang menyeberangi perbatasan dari Ukraina ke wilayah Belgorod pada Senin. Pasukan keamanan Rusia telah dikerahkan untuk menghabisi mereka, menurut gubernur wilayah tersebut Vyacheslav Gladkov.